ya kalau hasalit makampe mabdura hadisi ma hoy sana usia aleka handloin. Mengklaim Alkitab milik Katolik itu adalah klaim yang memalukan sebenarnya. Firman Tuhan itu disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk mereka sampaikan kepada umat Allah secara umum, untuk mereka bagikan kepada umat secara umum. Jadi itu adalah milik Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi umatnya secara umum. Ini ibarat presiden mau membagikan sembako ke masyarakat. Dia panggil panitia-panitia untuk bagikan. Nah, saat panitia-panitia membagikan, ada satu panitia yang menyimpan sembako itu di rumah dia sendiri. Dia pencuri. Dia curi itu sembako itu. Nah, ketika ada seorang pengawas presidennya, seorang pelayan presiden, dia tahu bahwa ini sembako ini milik Tuhan yang sedang dicuri, sedang disimpan, namanya Martin Luther. Dia datang ambil sembako itu dan bagikan ke masyarakat. Si pencuri ini teriak, "Sembako itu milik saya! Luther kau maling, Luther kau maling!" Ini namanya pencuri yang lupa diri. Ternyata saya baru tahu, ada sejarah baru. Martin Luther adalah panitianya, presiden yang ambil kembali sembako yang dicuri. Bapak Pendeta baca sejarah Alkitab. Gereja Katolik Salve Fratres. Alkitab itu bukunya Gereja Katolik, bukan sebaliknya. Gereja tidak berasal dari Alkitab. Alkitab berasal dari gereja. Ini bukan sekedar provokasi ya. Ini fakta, ini sejarah. Mari kita lihat poin yang pertama. Siapa yang menulis Alkitab? Para penulis Alkitab dari Musa hingga Yohanes adalah bagian dari umat perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam gereja, bukan di luar. Bahkan para penulis perjanjian baru adalah rasul dan murid-murid Kristus yang taat pada struktur gereja perdana. Lihat Kisah Para Rasul bab 15. Tidak ada satupun penulis Alkitab yang Protestan. Ya kan? Poin yang kedua, siapa yang menentukan kanon Alkitab? Coba. Alkitab tidak turun dari langit dengan daftar isi. Kanon Alkitab ditentukan oleh Gereja Katolik dalam Konsili Hippo 393 dan Kartago 397. Lalu diteguhkan oleh Konsili Trente 1546 ketika Reformasi Protestan mencoba memangkas isinya seenaknya. Kalau bukan karena Gereja Katolik, Protestan tidak akan tahu buku mana yang boleh dibaca dan mana yang apokrif. Ironis bukan? Mengkritik gereja yang memberi mereka daftar buku, mereka mengkritik gereja yang memberi mereka daftar buku kudus, kitab suci, Alkitab. Poin yang ketiga, Alkitab dijaga oleh tradisi. Selama lebih dari 1000 tahun, Alkitab ditulis dan disalin tangan oleh biarawan Katolik dalam biara-biara. Bahkan sebelum ada percetak, Gereja Katoliklah yang menjaga dan menyebarkan kitab suci. Tanpa mereka, tidak akan ada Alkitab hari ini. Protestan muncul setelah semua pekerjaan ini selesai, lalu dengan santai mengklaim hak milik. Ya kan? Poin yang keempat, reformasi itu pecahkan kaca jendela, lalu klaim itu rumahmu. Bayangkan seseorang masuk ke rumah orang, ambil koleksi buku antik, buang sebagian yang tidak disukainya, lalu teriak, "Ini milik saya." Begitulah reformasi memperlakukan Alkitab. Luther membuang 7 kitab Deuterokanonika dan nyaris juga membuang Yakobus dan Wahyu karena tidak cocok dengan teologinya. Dia tidak menerima Alkitab, dia mengeditnya. Poin yang kelima, tanpa gereja tidak ada interpretasi yang sah. Alkitab bukan sekedar teks, ia butuh tafsir. Dan Gereja Katoliklah yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dengan sah. Lihat 2 Petrus bab 1 ayat 20, 1 Timotius bab 3 ayat 15. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tanpa otoritas gereja, Alkitab jadi buku bebas tafsir. Dan itulah sebabnya ada ribuan denominasi Protestan saling bertentangan tafsir. Ya kan? Poin yang keenam, kenyataan yang tidak terbantahkan adalah bahwa Gereja Katolik sudah ada sebelum Alkitab selesai ditulis. Gereja Katolik yang mengkanonisasi, menyalin, menyebarkan, dan menafsirkan Alkitab. Alkitab ditulis oleh umat gereja, bukan oleh outsider, random people out there. Bahkan Protestan membaca Alkitab berdasarkan versi yang disusun oleh Gereja Katolik.
Jadi, Alkitab bukan milik Protestan. Alkitab adalah warisan hidup Gereja Katolik. Kalau hari ini orang Protestan bisa memegang Alkitab, itu karena mereka meminjam dari warisan Katolik. Dan jika mereka mengutip Alkitab untuk menyerang Gereja Katolik, itu sama seperti menggunakan pedang milik kaisar untuk menusuk sang kaisar yang telah memberikannya. Kurang ajar, bukan? Alkitab adalah kitab gereja. Gereja tidak lahir dari Alkitab, melainkan Alkitab lahir dalam rahim gereja. Belum paham juga. Katolik! Selama-lamanya, amin!